Hai kalian semua anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan terus semangat untuk belajar. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3 kegiatanku. Subtema, kegiatan di sore hari. Dan pembelajaran yang keenam. Nah, pada pembelajaran keenam ini tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk belajar bersama dengan Ibu Guru Rima. Nah, kita akan mempelajari pada pembelajaran keenam ini adalah menjelaskan gambar tunggal. Kita juga akan mempelajari kebiasaan yang baik di rumah pada waktu sore hari dan kita akan membandingkan banyak benda. Nah, untuk itu sekarang siapkan buku kamu, siapkan alat tulis kamu, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar bersama mengenai gambar seri. Nah, gambar seri itu gambar yang berurutan. Ceritanya berdasarkan urutan gambarnya. Nah, pada pembelajaran yang keenam ini, kita akan belajar mengenai gambar tunggal. Nah, gambar tunggal adalah gambar yang berdiri sendiri, menceritakan suatu peristiwa tanpa berurutan. Nah, kita mengamatinya berdasarkan kejadian yang ada di gambar itu. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di buku kalian atau di depan kalian saat ini yang Ibu Guru Rima tayangkan. Nah, ini adalah contoh gambar tunggal. Nah, bagaimana kita cara menceritakan gambar tunggal? Nah, yang pertama, perhatikan gambar dengan cermat, artinya dengan teliti. Kedua, pahami maksud gambar itu. Nah, kamu harus memahami maksudnya, apa yang ingin diceritakan dalam gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, ceritakan hal-hal yang ada pada gambar itu. Nah, yang keempat, kamu baru tulis dalam kalimat yang baik. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kamu. Ini adalah salah satu kegiatan yang baik dilakukan pada sore hari. Nah, ini adalah gambar tunggal. Nah, coba perhatikan gambarnya dengan baik dan teliti. Ini adalah Rio dan teman-temannya. Mereka sedang bermain layang-layang di lapangan, di tanah lapang. Nah, mereka bermain bersama 3 orang temannya. Nah, mereka asik bermain layang-layang dan mereka rukun. Nah, inilah kegiatan mereka. Nah, layang-layangnya ada berwarna merah, ada berwarna biru. Nah, mereka sangat asik dalam bermain layang-layang. Nah, ini adalah contoh dari gambar tunggal. Kamu pasti sama seperti Rio. Kamu mempunyai kebiasaan yang biasa kamu lakukan pada sore hari. Nah, sekarang di buku kamu, coba kamu tuliskan kebiasaan kamu di sore hari. Nah, pada lembar kerja yang ada di buku kamu. Nah, kemudian kamu buat gambar sesuai dengan isi ceritamu. Nah, seperti contohnya gambar Rio dan teman-temannya tadi. Nah, tentunya kamu bisa menggambarkannya dan membuat cerita berdasarkan gambar yang kamu buat. Mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Nah, tentu kalian mempunyai kebiasaan yang baik yang berbeda-beda ketika kamu lakukan di sore hari. Nah, saat berada di rumah misalnya, kita harus selalu bersikap baik. Di rumah kita masing-masing mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam setiap keluarga. Nah, kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah yang dibuat oleh orang tua kita. Nah, kita harus menghormati dan menyayangi orang tua, sebab orang tualah yang merawat kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, setiap orang tua bekerja keras, mereka lakukan dengan semangat. Nah, oleh karena itu kita harus menyambut dengan baik saat orang tua kita pulang dari bekerja, ayah maupun ibu. Nah, kita harus menyambutnya dengan sopan, menyambutnya dengan ramah.
Nah, itulah kebiasaan yang baik yang kita lakukan pada waktu sore hari di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Dan beri tanda silang pada cara yang kurang baik. Nah, kamu perhatikan yang pertama, itu gambar bertengkar dengan adik. Ini baik atau kurang baik? Kemudian ada gambar kedua, membawakan tas kerja ibu. Nah, ini cara yang baik atau cara yang kurang baik? Kemudian gambar yang ketiga, menyambut ayah dengan riang. Nah, ketika ayah pulang dari bekerja, menyambut dengan riang ayah. Nah, ini adalah kebiasaan baik atau kebiasaan kurang baik. Nah, kemudian gambar keempat, marah-marah karena ayah telat atau terlambat. Nah, ini kebiasaan baik atau kebiasaan kurang baik. Nah, sekarang ayo kamu kerjakan, kamu beri tanda seperti petunjuk yang ada di buku kamu. Nah, jadi biasakanlah kamu menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Nah, sekarang coba kamu perhatikan buku kamu sekarang. Nah, kita akan belajar mengenai perbandingan dari benda atau perbandingan dari bilangan dengan menggunakan simbol perbandingan. Nah, coba perhatikan penjelasan Ibu Guru Rima. Nah, yang berwarna biru itu adalah tanda bila jumlahnya kurang dari. Nah, simbolnya adalah seperti yang tanda biru. Kemudian yang berwarna kuning simbolnya adalah lebih dari, itu artinya. Nah, kemudian ada lagi yang berwarna hijau, artinya sama dengan, artinya jumlahnya sama. Nah, ini adalah tanda atau simbol dari perbandingan benda atau perbandingan bilangan. Tentu kamu mudah untuk mempelajarinya. Coba perhatikan contoh soal. Nah, bilangan 15 dan bilangan 12. Nah, bilangan 15 lebih dari 12. Nah, kemudian menggunakan simbol lebih dari yang berwarna kuning. Nah, kemudian ada lagi bilangan 12 kurang dari 15. Nah, menggunakan simbol yang berwarna biru. Nah, mudah bukan? Nah, untuk soal latihan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kamu bisa mengerjakannya sambil kamu berlatih. Mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama mengenai menceritakan gambar tunggal, kegiatan pada sore hari. Kemudian kita juga sudah belajar bersama tadi mengenai kebiasaan yang baik yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Melaksanakan aturan ketika menyambut orang tua kita pulang bekerja. Dan kita juga tadi sudah belajar mengenai simbol perbandingan banyaknya benda atau banyaknya bilangan. Nah, tentunya pelajaran kita kali ini sangatlah menyenangkan dan sangat mengasihkan. Tentunya bermanfaat untuk kamu, membuat pengetahuan kamu semakin baik dan membuat kamu semakin pintar. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru Rima sampaikan pada pembelajaran kita kali ini mudah kamu mengerti. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. God bless you.